Ya. Minimal Anda tahu bahwa Yesus itu memiliki murid. Orang-orang yang ada di sekelilingnya diceritakan bahwa dia bersentuhan langsung dengan Filipus. Coba kita lihat satu perikop. Atau kita ke ini ke ayat berapa? Coba di nomor 28, 25. Kisah Para Rasul 25 ya? Kisah Para Rasul 8 nomor 25 coba sampai seterusnya. Satu perikop aja munculkan. Pak, nomor 25-nya. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dalam perjalanan itu. Mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi Filipus memberitakan Injil. Injil apa yang diberitakan oleh Filipus? Di nomor 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini firman Tuhan, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Mana datanya? Coba tunjukkan kepada saya, data malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Atau malaikat Tuhan berbicara kepada Paulus atau Markus. Ada nggak? Kenapa catatan mereka Anda imani? Injil Filipus Anda tolak. Injil yang disampaikan oleh Filipus itu Injil yang mana, Bang? Nah, justru saya tanya kepada Anda. Injil mana yang diberitakan oleh Filipus? Oke, yang mereka beritakan adalah Injil tentang Yesus Kristus. Nah, terus yang Lukas ceritakan apa? Injil tentang Yesus Kristus. Nah, oke. Kalau begitu, berarti Filipus pun punya catatan, kan? Oh, salah, Bang. Itu salah. Kok salah? Kenapa kemudian salah? Salah. Aduh. Apa salahnya? Dia hanya memberitakan tanpa menulis satu surat pun, Pak. Itu bedanya. Dengar. Tidak semua perkataan Berkatalah itu harus seorang dituliskan. malaikat Tuhan kepada Filipus. Berarti Filipus ini menerima firman, betul? Iya, tapi malaikat itu dia Oke, sekarang coba tunjukkan satu data di kitab Anda. Lukas menerima firman dari malaikat. Tunjukkan kepada saya. Nah, itu pertanyaan bodoh, Pak. Loh. Oke, pertanyaan saya bodoh. Kenapa? Karena menyambar iman Anda. Oh, Terima salah. kasih. Apapun yang Bapak katakan tidak akan mempengaruhi iman saya. Lah, saya tidak punya. Jangan ditutup. Bukan kapasitas saya untuk mempengaruhi iman Anda. Saya hanya menjelaskan data akurat yang ada dalam kitab Anda supaya Anda sehat. Ngerti? Di data nomor 27, di Kisah Para Rasul 8, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pemberontakan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia beribadah. Lukas tidak pernah diceritakan dia pergi beribadah. Catatannya anggap sebagai firman Tuhan. Ada, Bang, di 2 Timotius 4 ayat 11. Siapa yang menuliskan itu? Paulus. Paulus, Bang. Aduh. Lalu dia coba di data nomor 28. Sekarang Filipus dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lukas banyak mengutip kitab-kitab para nabi Bani Israel, tapi dia tidak pernah diceritakan membaca kitab Yesaya. Filipus membaca, sehingga catatan dia lebih pantas diterima daripada catatan Lukas. Itu bukan Filipus yang membaca, Pak. Itu sida-sidanya yang membaca. Oh ya? Iya, coba Bapak baca baik-baik. Tapi ketika dikatakan dia beribadah, dia menyampaikan tentang firman Tuhan, menerima firman dari malaikat, Anda iakan? Iya, karena itu yang dia sampaikan adalah Injil tentang Yesus Kristus, Injil keselamatan. Kalau Anda mengatakan itu sida-sida, coba Anda baca di data nomor 29. Lalu Roh berbicara kepada Filipus. Ada perintah dari Roh kepada Filipus. Siapa Roh ini? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menurut Anda. Mana perintahnya Roh Kudus kepada Lukas? Ya, itu kan diceritakan, Pak. Dia diberi perintah untuk mendekati berarti kitab Anda menjadi sumber bahwa
Filipus pengajarannya lebih pantas diterima. Oke? Oh, itu kan menurut Bapak. Loh, ini menurut Bukan kitab menurut Anda Injil. loh. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawab sida-sida, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Siapa yang memimpin sida-sida? Siapa yang membimbing sida-sida? Filipus. Terus itu kitab Bentar Yesaya. Pak Nyoman, biar berdua dulu Pak Nyoman. Bentar. Siapa yang lagi dibicarakan oleh kitab Yesaya itu, Pak? Kok larinya ke sana? Baik. Kok larinya ke sana? Ini tidak. data akurat. Filipus itu berbicara tentang Injilnya Yesus. Baca nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari itu. Ia memerintahkan Injil Yesus kepadanya. Betul. Sekarang pertanyaan Betul, saya, Pak. mana Injil Tapi Yesus? disampaikan adalah tentang Mana pribadi Yesus. Injil Yesus Apa berdasarkan yang saya kitab minta? Yesaya? Mana Injilnya Yesus? Injil Yesus adalah Injil yang diberitakan oleh Filipus. Mana Injil Filipus sekarang? Saya minta. Tunjukkan. Itu salah pemahamanmu, Bang. Itu Loh, kok salah. Ya, pasti Orang bertanya salah. kok. Pasti salah kan Anda bertentangan dengan fakta. Sahabatku, saya katakan kepada Anda. Lukas kitabnya lolos dari Muhtamar Konsili karena di dalamnya tidak menceritakan tentang pernikahan Yesus. Filipus tidak diloloskan karena Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Itu You kan know? asumsi Bapak. Kok asumsi Yesus tidak pula? pernah menikah, Pak. Yesus tidak pernah asumsi pula. menikah. Dengarkan. Kisah para rasul yang diceritakan kemudian oleh orang yang menyelidiki cerita kisah yang terjadi pada masa itu sedang menceritakan tentang Filipus. Berarti tokoh yang diceritakan ini ada Filipus adalah tokoh penting. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia kemudian memberitakan Injil Yesus kepadanya. Apa bunyi nas itu, Pak? Lah, kok saya tanya ke saya? Ini Ya, kitab saya Anda. bertanya. Ini kitab Anda. Kalau Anda ingin tahu apa bunyi nasnya, tunjukkan Injilnya Filipus sekarang. Gimana? Salah persepsimu, Pak. Loh, Dia berdasarkan nas itu baru dia sahabatku, memberitakan tentang saya Yesus. tidak asumsi ini dalil yang ada di dalam kitab Anda. Lalu kemudian Iya, diterangkan betul. di nomor 36 di kisah para rasul 8. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya kita jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan, utusan Tuhan. Apa yang Ya, terjadi pada masa itu? poinnya, Pak. Filipus Itu poinnya, Pak. yang membaptis mereka. Itu Lukas. poinnya, Pak. Hah, Yang dibicarakan itu poinnya di situ, Pak. apa poinnya? Tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu memberi keselamatan. Betul. Yesus Lalu kenapa disebut Bapak sebagai tidak anak percaya? Allah. Terus apa masalahnya kalau Yesus anak Allah? Ya, tidak ada masalah. Kan memang Nah, Yesus. itu dia. Anda mau mengangkat Yesus anak Allah itu apa artinya? Dengar. Tidak ada yang mengangkat Yesus sebagai anak Allah. Karena dia memang anak Allah. Iya, saya katakan kalau Anda ingin membahas tentang anak Allah, kita bahas. Yesus disebut Ya. anak Allah apa maksudnya? Ayo, silakan buka kitab Anda. Biar kita belajar. Yang pasti bahwa Filipus, kitabnya, Injilnya, itu tidak diloloskan. Karena Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus. Injil Filipus ditulis tahun berapa, Pak? Loh, Lukas ditulis tahun berapa? Lukas ditulis itu sejaman dengan Yesus. Lagi yang nggak mungkin. Kitab Anda yang barusan saya tunjukkan kisah para rasul itu mencatat lebih duluan yang terjadi daripada yang dituliskan. Ingat, Lukas itu menuliskan sebuah kitab. Salah satunya adalah kisah para rasul. Sekarang betul. kisah para rasul menuliskan tentang Filipus yang lebih dulu. Dia hanya menceritakan kisah yang terjadi antara Filipus dengan Yesus. Bahkan Jangan Filipus emosi, Pak. dengan Roh Jangan Kudus. emosi. Filipus dengan malaikat. Sekarang akurat yang mana ini ceritanya? Jangan emosi, Pak. Ayo. Karena Bapak bahas pun Bapak tidak mengerti. Kok saya jadi emosi? Memang begini, kalau Ada Anda tidak emosi, kenal saya, betul. jangan ajak saya dialog. Nggak ada emosi, nggak Ya, ada emosi. Memang cara saya berdialog seperti ini.
Apalagi kalau cuma melawan orang yang berasumsi. Saya menyajikan data, Anda menyajikan penolakan. Kitab Anda menceritakan tentang Filipus. Filipus didatangi malaikat. Filipus didatangi Roh Kudus. Bahkan dia menerima firman dari malaikat. Sekarang saya tanya, pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Ya, Bapak kan baca di kitab Kisah Rasul itu kan dia menulis. Hanya beberapa ayat yang dikutip dari kitab Yesaya. Dan dari situ dia langsung ngomong ke sida-sida tanpa menulis. Yang pasti yang Anda harus tahu, yang pasti yang Anda harus tahu, Filipus ini kedudukannya jauh, ya, jauh lebih hebat daripada Lukas. Dia mengajar. Mana ajarannya? Mana Injil yang diberitakannya? Pak, di hadapan Tuhan itu semua penginjil sama, Pak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Hanya di karunia yang berbeda, Pak. Paulus itu mengaku lebih hebat dari antara seluruh rasul. Anda mengatakan Legion. Ada yang legion. Ya, silakan. Bang Repi. Sini sama saya, si Repi ini sama saya. Sebentar, Bang Repi, sabar ya. Bang Repi. Ya. Ya itu tadi itu Filipus itu menerima firman dari mana, Bang? Ya, oke, begini. Jadi ceritanya, Ya. kan Filipus kan sida-sida itu dia mau pergi beribadah di Yerusalem. Oke. Filipus mengabarkan Injil. Injilnya apa? Enggak, bukan saya mengabarkan. Filipus ini menerima firman dari mana, Bang? Filipus dia memberitakan Injil. Dia Saya nggak tanya karena memberitakannya. perintah Kudus. Ada dua hal berbeda. Dia menerima firman dari mana, Bang? Dengar dulu, Pak. Makanya saya jelaskan. Pertanyaannya Jadi, apa, Bang? Filipus adalah salah satu murid Tuhan. Saya nggak nanya itu. Filipus menerima firman itu tadi di 25 itu loh. Kisah para rasul. Iya. Ya, Dia kan menerima perintah dari... ya menerima firman dari mana, Bang? Sebentar dulu, Pak. Dengar dulu. Ya. Jadi dia menerima perintah dari Roh Kudus untuk mendekati sida-sida. Kenapa? Karena sida-sida itu dia membaca kitab Yesaya tapi dia tidak mengerti. Nah, Filipus diarahkan ke sana untuk mengartikan firman itu. Bukan lagi kisah para rasul tadi yang nomor 25 ini itu. yang saya jelaskan, Pak. Jadi Ya, dia buka mendekati dulu. sida-sida itu, Biar jelas kemudian... ini. Halo, Maaf halo. ya, Pak. Nomor 25. Nah itu. Setelah keduanya memberitahu, ada tadi itu yang menerima itu loh. Ya itu tuh. Malaikat Tuhan berkata Filipus. Nah ada malaikat, Bang. Nah ini sekarang begini Pak Repi. Ini Filipus menerima firman dari Tuhan apa bukan, Pak? Jadi begini, Bang. Dia menerima perintah dari malaikat Tuhan untuk pergi mendekati sida-sida. Oke, Karena sida-sida, saya nggak bertanya tujuannya. Saya bertanya bahwa ini Filipus ini satu-satu biar jelas gitu loh. Filipus siap. menerima perintah dari malaikat Tuhan, betul? Iya, betul. Malaikat Tuhan ini membawa perintah dari mana? Ya dari Tuhan lah. Dari Yesus. Tuhan, artinya Filipus menerima perintah dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Ya, betul. Apa perintahnya, Bang? Perintahnya sudah jelas di situ. Dia mendekati, dia disuruh turun ke jalan yang menuju ke Gaza. Oke, dari Yerusalem ke Gaza itu. Baik. Dia turun ke situ. Di situ dia kan bertemu dengan sida-sida. Nah, Oke. sida-sida itu dia membaca kitab Yesaya. Oke, baik. Tapi dia Apakah tidak mengerti. Pak Repi, udah Pak, saya paham. Apakah manusia yang menerima perintah dari Tuhan bisa disebut apostolos atau rasul? Ya bisa, Pak. Oke, artinya Filipus adalah rasul. Iya. Betul. Oke, baik. Apakah menurut tadi kan ini Bang Juma nih, apakah Lukas ada semacam ini yang sama dengan Filipus? Lukas adalah murid. Ada nggak Dan pernyataan yang sama malaikat Tuhan datang menemui Lukas untuk menulis? Oh tidak, Pak. Tidak ada. Tapi Ya. dia menulisnya berdasarkan saksi hidup. Oke. Cerita dari saksi hidup. Enggak. Makanya di situ disebut Dari dia mana melakukan Lukas nulis penelitian. berdasarkan Tapi saksi ceritanya hidup? saksi hidup. Ngarang aja, Bang. Berdasarkan penelitian, Bang. Iya, tapi dia bertanya kepada saksi-saksi hidup, saksi-saksi firman.
Oke, Bapak Lukas kan 2, baik, coba Pak. buka Lukas 2:11, Bang. Dia tanya Oke, siapa silakan. itu dia menulis. Silakan. Coba baca. Dibuktiin ya, Bang. Lukas 2:11 dia tanya siapa. Berdasarkan saksi ya. Lukas 2:11, Bang. Coba baca ini, Bang. Pak, sebentar Pak. Enggak, ini Coba baca dulu, baca Bang. dari Kan berdasarkan saksi, Bang. Langsung aja. Iya sebentar, makanya Pak. Pak, Ya, gimana, Bang? untuk mengerti sebuah firman yang ada dalam kitab tidak bisa diambil satu ayat, Pak. Itu harus dibaca secara keseluruhan. Baru Bapak Ya baca aja, Bang. Silakan, Bang. Di situ satu perikop itu proses Yesus lahir, Raja Agustus mengadakan sensus, ada gembala, ada malaikat, ada Pak Yusuf, dan ada Maria mengandung, ada Yusuf, Maria mengandung tunangannya, terus ada sensus, tidak dapat penginapan, dan seterusnya. Apa yang mau diambil di situ? Satu perikop itu. Iya. Jadi itu kan dia mendengar dari saksi-saksi. Oke, pertanyaan ini Lukas mendengar dari saksi mana? Iya. Jadi dia mendengarkan di situ, dicoba buka di Lukas 1. Pak, proses Yesus lahir itu yang ada di situ gembala, ya, malaikat, Yusuf, Maria. Oke. Nah, Saya dia nanya mengerti siapa? Saya mengerti maksud Pak Handi. Iya, Oke, dia nanya siapa, langsung aja, Bang, kan berdasarkan saksi, Bang. Oke, Ya. jadi Lukas ini dia menulis segala peristiwa yang terjadi sejak Yesus lahir sampai Yesus mati. Kan berdasarkan saksi, Bang. Iya, dia menanyakan itu kepada saksi-saksi iman, saksi-saksi firman. Ya siapa saksi firman itu, Bang? Iya, dengar dulu, saksi-saksi Iya, firman itu bisa saja rasul-rasul, bisa saja Maria, ibunya Yesus. Gitu. Jadi kan mereka adalah saksi-saksi hidup. Dari kejadian mulai dari Yesus lahir sampai Yesus Bang, mati. Lukas nggak pernah bersoal jawab tentang ibunya Yesus, Bang. Oh salah Pak, tidak bisa begitu Pak. Di mana, Dia Bang? kan- Coba ambil, Bang. Di mana ketemunya? Iya memang dalam Alkitab tidak tertulis. Tapi Ya kalau sudah nggak ada, tertulis. jangan dikarang, Bang. Oh saya tidak mengarang Pak. Ya Bapak kalau ada saya- mana? Kalau nggak ada gitu loh, Bang. Oh, Black or tidak. white, Bang, kalau diskusi, Bang. Loh, Pak, untuk kita tahu sejarah 17 Agustus 1945 itu ada orang yang menulis, baru kita tahu. Ada tertulis, Bang. Itu kita percaya. Sekarang tadi yang ada Abang nggak tertulis, Bapak percaya. Gimana, Bang? Makanya kitab Lukas ini dia menulis semua peristiwa. Kan Bapak Iya, baca- berdasarkan saksi-saksi, Bang. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu Bunda Maria melahirkan Kristus Tuhan di kota Daud? Dia nanya saksi siapa? Nah, bisa saja dia bertanya kepada ibunya Yesus. Mana buktinya dia pernah ketemu? Loh, Bapak, Kan harus Kita- ada tertulis, Bang. Kalau nggak tertulis itu kan namanya asumsi, Bang. oh tidak Pak. Loh, gimana ini? Berarti Kesimpulan ngarang apa? bebas dong, gimana? Percuma diskusi, Bang. Kalau nggak pakai Oh data. tidak. Karena Bapak salah pahami. Kan saya tadi bilang, kan Pak Handi sendiri katakan bahwa dia melakukan penelitian. Nah semua rangkaian dari kisah Yesus lahir sampai Yesus mati, bahkan terangkat ke surga, itu kan dia catat secara keseluruhan. Berdasarkan apa yang dia terima dari saksi-saksi hidup. Iya, Kemudian- saksi mana yang dia tanya, Bang? Mana tulisannya itu? Ya dia kan tulis semua kan dari dalam kitab. Bang, baca dulu ya, Bang. Theophilus, Lukas 1:1 ya, Theophilus yang mulia. Iya. Ya, berdasarkan hasil penyelidikan. Iya. Dan menanyakan saksi-saksi, baik kami bukukan dan seterusnya Di situ begitu. poinnya, Pak. Ah, Menanyakan Nah. saksi-saksi. ya. Nah, Dan ini firman Tuhan ya, Bang. Iya. Oke, baik. Firman Tuhan yang seperti ini, Bang, ya, kayak skripsi gitu, Bang. Bang Juma bisa jelaskan, Bang Juma. Ini kok firman Tuhan kayak skripsi, Bang Juma. Silakan, Bang Juma. Oke, Pak, sebentar, Pak. Misalnya Bagaimana? tadi waktu Ya, malaikat iya, Bang. memberi perintah kepada Filipus, pergilah dan dekatilah orang itu kan firman. Iya kan? Lanjut dulu, Bang Juma, gantian. Iya, jadi begini kawan ya.
Filipus itu memiliki pengajaran dan dia mengatakan dia memberitakan Injilnya Yesus. Berarti kalau dia memberitakan Injil Yesus, berarti dia memberitakan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Yesus itu Tuhan, Pak. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan Anda ada berapa? Pak, Tuhan kami satu. Loh, Tuhan Yesus itu ketika dia datang, dia ateis atau bertuhan? Oh, dia bukan ateis, Pak. Dia berarti bukan dia bertuhan. Dia sendiri Tuhan. Dia bertuhan. Itu firman. Pak, Tunggu, jangan dulu lari ke konsep politeisme, jangan dulu. Saya tanya kepada Anda, Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan? Tidak, dia Tuhan. Dia tidak bertuhan? Berarti ateis. Oh, tidak. Berarti dia Karena dia ateis. Tuhan. Anda belajar dulu. Oh, tidak. Yesus Dia itu Bapak ketika harus dia belajar. datang, Pak, kepada Bani Israel, Yesus itu bertuhan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, dia mengaku sebagai utusan Tuhannya. Dia mengangkat tangan dan bersujud kepada Tuhannya. Anda siapa kok membantai Yesus itu tidak bertuhan? Anda mengatakan Yesus ateis? Saya tidak mengatakan Yesus ateis, Pak. Nah, tapi Anda mengatakan dia tidak bertuhan. Apa namanya tuh? Karena dia Tuhan. Dari mana ke mana dia Yesus itu Tuhan? Yesus Dia- itu bertuhan. Pak, dia itu firman. Firman yang Bedakan firman yang antara menjadi konsep manusia berbeda, Anda Pak. dengan konsep Yesus. Yesus itu bertuhan. Yang kemudian Anda tuhankan. Ini Karena saya sedang Bapak- berbicara mengenai Yesus, bukan berbicara mengenai iman Anda. Yesus Oke, siap. itu adalah orang yang punya Tuhan. Yesus itu bukan ateis, dia bertuhan. Kalaupun sekarang Anda menganggap dia adalah Tuhan, ya itu iman Anda. Saya hargai itu. Tapi saya Oke, sedang Pak. bertanya, Yesus itu bertuhan atau tidak? Sebentar, Pak. Karena Bapak hanya memahami Yesus dari dia menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Oke, Yesus itu dia utusan Tuhan, betul. Tapi dia juga sendiri Tuhan karena itu gelar utusan Tuhan itu sebenarnya gelar yang diberikan kepadanya. Dia sendiri mengaku saya utusan, itu betul. Tapi Nah, dia juga terus? oleh Bapa. Oke? Nah, terus? Nah, Yesus itu adalah firman yang keluar dari Bapa yang menjadi manusia. Nah, Itu yang berarti harus Bapak pahami. berarti Yesus itu ciptaan kan? Oh tidak. Loh, kok Yesus tidak menjadi? ciptaan. Kok menjadi? Yesus bukan ciptaan, Pak. Loh, kenapa dia bisa menjadi manusia yang tadinya firman? Loh, Pak, kok susah amat? Tuhan jadi manusia kok susah amat? Lah, di mana ayatnya Tuhan menjadi manusia? Firman Tuhan menjadi manusia, Pak. Itu oh, tidak. sekarang begini, yang menjadi yang menjadi matahari itu apa? Ya. Yang menjadi matahari itu apa? Yang menjadi matahari itu kan, dengar, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Apa yang dia katakan itu terjadi. Nah, Oke. Yesus memenuhi syarat itu gak? Oh tidak. Loh, Anda ini gimana? Belajar di mana sih? Pak, segala sesuatu, dengar Pak, segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Lah, siapa yang ngajarin Anda itu? Ya kitab suci, Pak. Di mana? Siapa yang ngajarin? Nah, Coba, Pak, Lukas Bapak atau Paulus? saja. Coba lihat. Jadi Yesus yang menciptakan Adam ya? Yesus yang menciptakan ibunya gitu. Iya. Dengar Pak, Iya, Yesus iya. punya fase kehidupan. Oh. Ada masa pra-eksistensi dia di bumi, kemudian saat dia datang ke bumi. Pada Nah, saat dia ada setelah dia kehidupan, menjadi manusia, dia diciptakan menjadi manusia atau gimana ceritanya nih? kan saya sudah bilang Pak, firman menjadi manusia, Pak. Iya, saya ngerti firman menjadi manusia, saya paham. Nah, itu proses Ya. penciptaan Anda itu. Maksudnya? Yesus ketika dia bukan manusia, dia berbentuk apa? Dia roh, dia firman. Nah, ketika roh ini berubah wujud menjadi manusia, manusianya ini diciptakan atau tidak? Tidak, Oh, berarti Yesus itu tidak diciptakan. tidak. Berarti anak Maria itu adalah ada memang sebelum Maria ada. Secara ketuhanan dia ada sebelum Maria ada. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu manusia.
Itu Roh Kudus. Nah, terus Yesusnya kemana pada saat itu? Dalam Kejadian 1 itu ada 3 pribadi, Pak. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Yesus di mana di situ? Di Kejadian 1 Yesus di mana? Yesus itulah Firman. Loh, saya tidak tanya firman-Nya, yang saya tanya Yesusnya. Iya, Yesus kan dalam masa praeksistensi itu dia Firman, Pak. Nah, itu makanya aku tanya di awal. Praeksistensi Yesus itu adalah roh, kata Anda. Nah, yang jadi manusia ini dicipta atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, kata Anda. Berarti ketika ada 3 di dalam Kejadian 1, Yesus yang manusia itu sudah ada di situ. Belum. Pusing kan? Pusing. Saya tidak Bentar dulu. Lanjut Bang Andi. Bentar dulu. Sabar. Jangan pakai ayat ya, biarin. Nggak usah. Nggak perlu pakai ayat orang kayak gini. Mas Repi. Iya, siap. Ya, kita gini ya Bang ya. Yesus itu tadinya sebelum turun ke bumi dia apa Bang? Dia Firman, Pak. Firman. Ya. Firman ini di surga sebelum turun ya. Firman. Ya. Oke, di dalam Bapa ini Firman. Sebentar, Pak Handi, boleh saya tanya? Sebentar dulu Bang. Ini Bapak menguasai Firman di dalam dirinya kan begitu ya? Ya. Oke. Karena Firman itu ada dalam diri seperti perkataan Pak Handi ada. Iya, dalam hati. iya. Jadi Firman ini terjadi karena Bapak berfirman, jadilah Yesus, kan begitu? Oh, salah. Gimana ceritanya coba? Bapak punya firman, kemudian Bapak berfirman, jadilah Yesus, betul? Dengar, Pak. Atau firman memaksa Bapak, Bapak keluarkan firman, aku mau jadi Tuhan, begitu? Oh, salah, Pak. Ya bagaimana baiknya Pak? Firman Tuhan adalah semua perkataan yang ada dalam diri Tuhan. Seperti Pak Handi contoh. Pak Handi punya perkataan. Perkataan itu keluar dari Pak Handi. Dari mulut Pak Handi. Ya. Oke, tapi semuanya ada dalam Pak Handi. Sama. Seperti Tuhan yang kami sembah. Ya Bapak berfirman, Bapak berkata, jadilah Yesus, kan begitu Bang? Oh tidak. Terus gimana prosesnya Bang? Gimana? Jangan ke saya, ke Bapak aja, ke Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya betul, makanya dengar. Di dalam Ya. perjanjian baru dalam kitab Yohanes, Yesus katakan, aku keluar dan datang dari Bapa. Yesus belum ngomong di sini nih, belum ada Yesus. Bapak Iya, dulu betul. ini. Bapak di dalamnya ada firman. Bapak berfirman, jadilah Yesus. Atau Yesus memaksa Bapak segera firman, aku mau jadi. Gimana ini Bang? Oh tidak, Pak. Gimana jadinya? Penciptaan dunia itu melalui perkataan Tuhan. Saya nggak dari dunia, Yesus ini, Yesus dulu. Yesus dia kan pencipta, Pak. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Dan oleh dia telah ada segala yang Ya kita kalau lihat. Yesus yang mencipta berarti Bapak nganggur. Oh tidak. Itu kerjasama, Pak. Oh kerjasama. Benar, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Enggak, yang menciptakan alam semesta ini Yesus atau Bapak? Aduh. Bapa mengeluarkan perkataan jadilah dalam bentuk firman. Nah, yang berkuasa penuh di sini, yang berkehendak penuh pencipta alam semesta, Yesus atau Bapak? Bapa, Yesus, Bapa. dan Roh Kudus. Bapak, yang Anda tuhankan, yang Anda sembah siapa? Ya, kami kenal Bapa di dalam Yesus. Nah, yang Anda tuhankan namanya sekarang siapa? Tuhan Anda? Tuhan Yesus. Yesus, berarti bukan Bapak? Tidak, kami panggil dia juga sebagai Bapa, Pak. Nah, Tuhan Anda yang mana? Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapa. Berarti Tuhan Anda ada dua? Oh tidak, satu, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Bapak dan Yesus sama apa beda? Sama. Sama. Yang dikandung Bunda Maria Bapak? Yang dikandung Ibunda Maria. Oh itu Ya. Yesus. Yesus, Bapak kemana? Ya, Bapa di surga, Pak. Berarti beda. Oh karena Anda salah pahami. Lo kok Tuhan salah paham di ini dalam- kejadian? Oh, Tuhan di dalam roh tidak bisa dibatasi oleh apapun, Pak. Dia bisa ada di mana saja. Yesus turun ke bumi, dia mengosongkan dirinya. Kealahannya dia tinggalkan di sana, tapi Ya, dia oke, kembali ke tadi topik Bang Juma. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia mengosongkan dirinya dong, betul?
Iya, dia mengosongkan Oke. dirinya. Waktu Yesus mengosongkan dirinya, apakah dia manusia biasa atau dia ada Tuhan di dalam dirinya? Oke, Yesus datang ke dalam dunia, dia manusia dan dia juga Tuhan. Dia Ada manusia, sifat dia juga Tuhan. Tuhan. Waktu Yesus berdoa, mengadahkan tangan ke atas, dia berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapa. Kepada Bapa. Bukannya Bapa ada dalam diri dia. Iya, betul. Kenapa dia nggak menunjuk ke dalam dadanya aja? Kenapa tangannya ke atas? Oh, yang bilang tangannya ke atas apa, Pak? Anda nggak lihat gambarnya mengadakan tangan berdoa? Oh, salah, itu gambar, Pak. Tapi Alkitab tidak menulis seperti itu. Berarti dia kalau berdoa, tangannya taruh di mana, Bang? Di saku. Oh, tidak. Terus Berdosa. tangannya taruh di mana? Berdoa, kalau berdoa bisa mengangkat tangan, bisa. Ya bisa kan? Artinya bisa. Oke. Iya. Sekarang waktu Yesus berdoa itu, dia berdoa kemana? Berdoa kepada dalam dirinya atau berdoa kepada Bapa? Oke. Jadi begini, Pak. Di dalam karya penebusan, yang Saya nggak bisa menebus, bukan penebusan. Yesus berdoa kepada dirinya atau berdoa kepada Bapa? Iya, saya mengerti maksud Bapak. Saya mengerti maksud Bang Ya, tapi Andi. kenapa Anda menjelaskan penebusan? Iya, dengar Pak Handi. Pak Handi kan Iya. pertanyakan tentang bagaimana Yesus berdoa, itu kan kisahnya di Taman Iya, Getsemani. berdoa bukan bagaimana, berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada dirinya? Dijawab aja, Bang. Berdoa kepada Bapa karena pada Berdoa saat kepada Bapa. Baik. Iya. Kalau dia berdoa kepada Bapa, artinya di dalam dirinya nggak ada Tuhan. Lah, siapa bilang ada Roh Kudus? Dia kan diurapi. Kenapa dia nggak berdoa kepada dalam dirinya saja? Ada Tuhan kok dalam dirinya. Kan, Pak, waktu dia dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus Saya itu nggak ngomong baptis, Bang. Ya, Yesus ini ya, waktu dia berdoa sebagai manusia apa sebagai Tuhan? sebagai manusia Sebagai manusia. Waktu dia berdoa sebagai manusia, ada Tuhan nggak dalam dirinya? ada. Ada. Iya. Boleh nggak dikatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan? Oh, tidak. Manusia berdoa mewakili Tuhan, yang ada dalam dirinya berdoa kepada Tuhan. Oke, menurut Pak Handi berdoa itu apa sih? Jangan baca berdoanya. Oh, tidak. Ini sebelum kita berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya sama. Oke? Oke. Saya kalau- Manusia ini berkomunikasi berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, manusia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ada juga Tuhan dalam dirinya. Betul apa salah? Ada. Ada. Jadi Tuhan berkomunikasi sama Tuhan. Bisa. Bisa. Ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kalau ada satu Tuhan buat apa komunikasi, itu namanya Tuhan gila, Bang. Oh, tidak, Pak. Pak, Bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, Bang? Lah, Pak, coba Bapak baca di Kejadian 1. Kecuali Anda mengatakan Triteos sama Pak Jody itu, Triteos boleh saya akui itu. Kalau Anda mengatakan satu Tuhan, terus Tuhan komunikasi sama dirinya, itu nggak benar. Pak Handi, coba Pak Ya, Handi baca di Kejadian 1. Marilah kita menjadikan manusia. Itu kan komunikasi. komunikasi antar siapa? Ya, antara tiga pribadi itu. Di dalam posisi yang sama tempat atau berbeda tempat? Sama tempat. Sama tempat. Iya. Coba ambil contoh, Bang. Gimana ceritanya? Kepala berkomunikasi dengan hatinya, kemudian kakinya menendang gitu. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Handi dulu. Pak Handi bisa berbicara dengan diri Pak Handi sendiri atau Bisa, ini saya orang lagi bicara. tidak? Ya, sama. Tapi saya bukan Tuhan. Iya. Jadi Tuhan Anda begitu juga. Punya fisik, gitu bicara, punya kaki, gitu. Bisa duduk, ngopi gitu. Oke, Pak Sama. Handi, kalau bicara Nah, berarti saya tanya balik kalau begitu. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Ya, ganteng, punya badan, punya kaki buat main bola, ngopi gitu, ngerokok gitu, sama gitu? Oke, Pak Handi, coba Pak Handi. Enggak, jawab dulu, Bang. Anda tadi saya jawab pertanyaan, Anda jawab pertanyaan saya juga. Apakah Tuhan Anda sama dengan saya? Tuhan kan punya bentuk fisik ada, Pak. Enggak, Tuhan Anda sama dengan saya enggak? Beda. Beda. Jadi lain kali jangan ambil contoh ke saya karena beda ya. Iya. Oke. Siap. Ya, Cari kemudian contoh Pak, yang sama gitu loh. tentang saya ambil contoh ya. Ya. Tentang yang Pak Handi katakan bahwa apakah Tuhan punya fisik. Dia namanya makhluk roh, dia bisa berubah dalam bentuk fisik. Contoh, misalnya di Al-Quran, mohon maaf ya Pak Handi ya, saya pernah dengar pada saat
malaikat Jibril menampakkan diri kepada Bunda Maria untuk menyampaikan tentang kelahiran Yesus. Dia datang dalam bentuk pria. Itu kan dalam bentuk fisik, Pak. Tapi itu bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, oke. Sekarang di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian, pada saat Abraham, Nabi Abraham, mau diberitahukan tentang kelahiran Ishak. Dalam Alkitab tercatat bahwa ada 3 orang yang datang. 3 orang itu apa itu? Yang datang minta makan. 3 orang, ada 3 orang yang datang. Itu yang datang orang atau Tuhan? Dengar dulu, dalam bentuk fisik, Pak. Ya udah, saya paham itu siapa itu. Iya, itu Tuhan. Itu siapa yang datang, itu Tuhan apa manusia atau malaikat? Tuhan. Iya. Jadi ada 3 Tuhan. Itu siapa? Biarin, Nenek lu tadi ya. Bisa biarin. Jadi ada 3 Tuhan. Pak. Kembali coba biarkan dia sama saya lo. Biar Oke, saya kembali ke Banyuma. Berarti ada 3 Tuhan. 1 Tuhan, Pak, cuma perwujudannya dalam bentuk 3, Kata Pak. siapa menurut nenek lu? Itu Tuhan. Udah kasihan, nggak bisa nanti. Ini begini aja. Pelajaran, Pak. Kita kembalikan ke topik bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan waktu hidup atau ateis.